Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah sirriyah dalam menyebarkan Islam, di mana strategi dakwah ini dilakukan untuk mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy sangat kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran berbagai berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Awalnya Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar dan sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harits, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah untuk mengajak orang-orang masuk Islam, di mana karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasannya, kesuksesannya dalam berbisnis dan pergaulannya yang luas, di mana melalui dakwah beliau ada beberapa sahabat yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Dan kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul As'ad, Arkam bin Abil Arqam, Utsman bin Mas'un, Qudamah, Abdullah, Ubaidah bin Al-Harith, Zaid bin Zaid, Fatimah bin Khattab, Khabat bin Al-Ars, Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak lagi selain mereka, di mana mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan dari kaum Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka juga diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari, di mana peristiwa ini tidak mungkin dilakukan pada waktu itu. Dan pada waktu itu kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda, di mana Abu Bakar pada waktu itu merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Beliau mempercayai apapun yang diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menegakkan sholat 5 waktu. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah didengar oleh kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad SAW belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah dan ta'awun. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka.